Kali ini kita akan membahas contoh soal kesetimbangan benda tegar fisika kelas 11 tentang sistem balok homogen. Berikut ini contoh soal yang akan kita bahas. 4 buah balok homogen, masing-masing masanya M dan panjangnya L, disusun seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya di sini, nilai X maksimum agar sistem benda tersebut masih seimbang adalah titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan di sini baloknya homogen, berarti sama semua ya, baik massa maupun panjangnya. Kita beri nama dulu masing-masing baloknya seperti ini. Jadi yang atas balok A, ini balok B, ini balok C, dan ini balok D. Nah, teman-teman perhatikan bahwa jarak dari ujung balok A ke titik beratnya ini adalah setengah L. Nah, supaya seimbang di sini kan kita buat susunannya seperti ini. Nah, kita belum tahu nih jarak dari ujung balok B ke titik berat balok B ini. Nah, ini bukan setengah L ya. Ini juga bukan langsung setengah L. Karena ini kan ditumpuk. Nah, balok B ditumpuk oleh 1 buah balok di atasnya. Balok C ditumpuk oleh 2 buah balok di atasnya. Dan balok D ditumpuk oleh 3 buah balok di atasnya. Jadi, makin ke bawah, nilai dari jarak-jarak yang ininya akan semakin kecil supaya dia bisa seimbang. Iya kan? Nah, jadi di sini kita beri nama aja jarak dari ujung balok B ke titik beratnya itu XB. Jarak dari ujung balok C ke titik beratnya di sini adalah XC, dan jarak dari ujung balok D ke titik beratnya ini adalah XD. Nah, kan katanya baloknya homogen. Artinya pada tiap balok masing-masing akan bekerja gaya berat yang besarnya sama. Jadi WA ini akan sama dengan WB, akan sama dengan WC, akan sama dengan WD yang sama dengan W. Kita misalin aja ini sama dengan W. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai X maksimum supaya sistemnya masih dapat seimbang. Nah, caranya gimana? Nilai X itu merupakan jumlah dari setengah L ditambah XB tambah XC tambah XD. Nah, ini kalau kita gabungin semua ini sama dengan nilai X. Yang jadi masalah di sini kita belum tahu nilai XB, XC sama XD-nya. Jadi ini kita mesti cari ya. Nah, caranya gimana? Kita tinjau masing-masing balok. Nah, untuk balok A jelas ya. Di sini jarak dari ujung balok A ke titik beratnya di sini adalah setengah L. Jadi kita nggak perlu tinjau balok A, kita langsung aja tinjau balok B di sini. Nah, teman-teman perhatikan bahwa pada balok B di sini ditumpuk oleh 1 buah balok di atasnya. Jadi pada balok B ini akan bekerja 2 buah gaya, teman-teman. Gaya yang pertama adalah gaya berat yang berada di titik pusat massa batang balok B sebesar WB. Nah, karena dia ditumpuk oleh balok A, ya, di ujung sini akan bekerja gaya berat yang dihasilkan oleh balok A sebesar WA ya. Nah, kemudian kita tarik aja porosnya di sini ya. Di ujung sini yang kita ambil dari ujung balok C ke atas. Nah, kita tarik garis di sini dan kita pilih titik P sebagai poros. Nah, supaya seimbang artinya momen gaya yang menyebabkan putaran searah jarum jam mesti sama dengan momen gaya yang menyebabkan putaran berlawanan jarum jam. Ya. Kita ambil porosnya di sini di titik P. Ya. Jadi sigma torsi di titik P sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan bahwa gaya WA ini akan menyebabkan batang B berputar berlawanan jarum jam kalau porosnya di P, ya. Sementara gaya berat WB ini akan menyebabkan si batang ini berputar searah jarum jam. Jadi tinggal kita samain karena mesti sama dengan 0 ya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa WA yang besarnya W ya, ini punya lengan momen sebesar XB ke poros di P ya. Ini akan sama dengan gaya berat dari balok B yaitu WB yang punya lengan momen sebesar L/2 dikurangi XB. Jarak dari gaya WB ke poros di P berapa? Kalau ini setengah L, yang ini XB, berarti jaraknya selisihnya kan?
Jelas ya? Nah, W sama W-nya ini bisa kita coret ya. Sehingga sebagai akibat, XB ini sama dengan L per 2 dikurangi XB. Ini tinggal pindah ruas aja, min XB-nya ke kiri. Jadi 2XB sama dengan L per 2. Ini kita bagi 2 masing-masing ruas, dan XB-nya itu sama dengan L per 4. Nah, ini jadi 1/4 L. Nah, teman-teman perhatikan makin ke bawah sih, ini jaraknya makin sempit kan. Supaya dia bisa seimbang gitu ya. Jadi bukan langsung ini setengah L. Salah kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tinjau lagi balok C. Teman-teman perhatikan bahwa balok C ini ditumpuk oleh 2 buah balok di atasnya. Jadi kalau kita gambar di sini akan bekerja 3 buah gaya, teman-teman. Gaya berat balok C itu sendiri sebesar WC, dan gaya berat akibat 2 buah balok di atasnya, yaitu WA plus WB. Nah, kita ambil poros di sini ya, di titik I. Kan kita mau tahu panjang XC berapa nih. Jadi kita ambil porosnya dari ujung balok D ke atas nih, garis putus-putus ini, di titik I. Ya, sama seperti tadi, maka torsi yang bekerja di titik I ini kita buat sama dengan 0, supaya kita bisa tahu panjang XC-nya berapa. Ya, panjang XC kan lengan momen dari WA plus WB di balok C, ya kan? Jadi di sini WA tambah WB ini langsung aja sama dengan 2W ya, karena beratnya kan sama. Jadi 2W kali XC ya, lengan momennya kan yang ini yang tegak lurus sama gaya. Ini akan sama dengan W, WC-nya itu kan W, kali yang ini setengah L, ini XC. Berarti selisihnya kan lengan momennya. Jadi L per 2 dikurangi XC. Ini kita coret W sama W-nya. Jadi gimana tuh? 2XC sama dengan L per 2 min XC. Terus min XC-nya ini pindah ruas aja ke sebelah kiri ya. Ini kan negatif, kalau pindah ke kiri jadi positif. Jadi 3XC sama dengan L per 2, dan kita peroleh XC-nya L per 6 setelah kita bagi 3 nih masing-masing ruas. Nah, makin sempit kan? Ini L per 4, yang ini L per 6. Nah, kita cari XD-nya berapa. Caranya kita tinjau balok D, dan balok D di sini ditumpuk oleh 3 buah balok di atasnya, teman-teman. Jadi, kalau kita gambar ini akan seperti ini. Balok D ini memiliki gaya berat ya di titik pusat massa balok D itu sendiri sebesar WD, dan karena di ujung sini ditumpuk oleh 3 buah gaya, maka bekerja 3 buah gaya berat di sini ya. Ada WA tambah WB tambah WC. Itu balok-balok, 3 balok di atasnya yang menumpuk balok D di sini. Nah, kita mau tahu panjang XD berapa dari ujung balok D ke sini ya, ke titik beratnya. Maka kita ambil poros aja di sini di titik R. Dan kita buat sigma torsi di titik R-nya itu sama dengan 0. Nah, WA tambah WB tambah WC ya. Ini sama dengan 3W. Jadi 3W kita kalikan dengan XD. Ini lengan momen yang tegak lurus dengan garis kerja gaya 3W ini. Ini sama dengan WD yang besarnya adalah W dikali setengah L dikurangi XD. Ini kan lengan momennya cuma sampai sini ya. Nah, terus udah gitu kita coret nilai W sama W-nya di sini. Jadi sebagai akibat 3XD itu sama dengan L per 2 min XD. Ini bisa pindah ruas kan? Min XD-nya ke sebelah kiri ya. Jadi 4XD sama dengan L per 2. Sehingga XD-nya ini sama dengan L per 8. Ya, kita bagi 4 masing-masing ruas. Kalau kita bagi 4, kan XD ya. L per 2 dibagi 4 ya. Jadi L per 8 atau 1/8 L. Kita udah punya XB-nya segini, XC-nya segini, XD-nya segini. Substitusi ke persamaan X yang ini. Jadi setengah L tambah 1/4 L tambah 1/6 L tambah 1/8 L. Samain penyebut, jadiin per 24 semua ya. 2 supaya jadi 24 kali 12, 4 supaya jadi 24 kali 6, 6 supaya jadi 24 kali 4, dan 8 supaya jadi 24 kali 3. L-nya kita keluarin semua, ini tinggal kita hitung aja. Berapa tuh? 18 tambah 4, 22, tambah 3, 25 ya. Jadi X-nya jelas, ini sama dengan 25 per 24 L. Sehingga opsi yang tepat yang mana tuh? Iya, yang D.
Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh soal kesetimbangan benda tegar fisika kelas 11. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.